benar jamu mengandung BKO sehingga berbahaya dan beracun? Mari kita bahas bersama. Jamu, minuman tradisional masyarakat Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Sampai sekarang sudah berkembang jamu dalam bentuk serbuk ataupun kapsul yang diracik dari berbagai bahan alami dan dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan. Hingga saat ini, obat tradisional atau obat herbal masih banyak digunakan sebagai pengobatan alternatif, baik pada kalangan remaja, lansia, bahkan anak-anak. Mereka cenderung memilih obat herbal sebagai jalan pengobatan alternatif karena mereka yakin bahwa semua obat tradisional atau obat herbal cenderung tidak memiliki efek samping apapun, tidak seperti obat-obatan medis. Namun, perlu diketahui pula bahwa tidak semua obat-obatan herbal itu tidak memiliki efek samping apapun. Terdapat beberapa obat herbal memiliki kandungan yang beracun, sehingga dapat memberikan efek samping atau efek buruk pada kesehatan tubuh kita. Selain itu, penggunaan obat herbal dengan dosis yang berlebih juga dapat memberikan efek buruk bagi kesehatan tubuh kita. Lalu, apa alasan masyarakat Indonesia lebih cenderung memilih obat herbal sebagai pengobatan alternatif, selain dari obat herbal yang cenderung tidak memiliki efek samping apapun? Yaitu alasannya adalah yang pertama, dengan harga yang relatif terjangkau dibandingkan obat-obatan medis. Kemudian yang kedua, tentunya manfaat yang ditawarkan sangat beragam. Hal tersebut tentunya menjadi hal positif atau poin plus dari penggunaan obat herbal sebagai pengobatan tradisional atau alternatif. Obat tradisional biasanya dibuat dari bahan tanaman yang diambil secara utuh, di mana tanaman itu masih mengandung berbagai jenis zat dan belum diekstrak per unsur sesuai manfaatnya. Sampai saat ini, obat tradisional Indonesia terus berkembang dan dibedakan jadi 3, yaitu jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Salah satu obat tradisional adalah jamu. Konon, dari zaman kerajaan Majapahit, masyarakat Indonesia sudah terbiasa minum jamu. Jamu dipercaya berasal dari 2 kata Jawa kuno, jampi yang bermakna penyembuhan dan usodo yang bermakna kesehatan. Berjalannya waktu, penjualan jamu pun menyesuaikan dengan teknologi. Di antaranya telah banyak dikemas dalam bentuk pil, tablet, atau juga bubuk instan yang mudah diseduh. Seiring dengan perkembangan obat herbal di kalangan masyarakat, pihak instansi terkait juga perlu untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur serta mengawasi dari produksi dan peredaran obat herbal, agar masyarakat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya terkait kesehatan. Menurut Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Kesediaan Farmasi. Sediaan farmasi di sini ditujukan pada obat, obat tradisional, bahan obat, serta kosmetik. Pandangan masyarakat Indonesia mengenai pemilihan obat herbal sebagai pengobatan alternatif kini semakin populer. Terlebih dengan adanya anjuran back to nature atau kembali ke alam. Masyarakat Indonesia sendiri lebih memilih untuk mengonsumsi obat herbal baik dengan cara meramu sendiri atau ramuan jadi. Berdasarkan data dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan, obat herbal ramuan jadi yang sudah memiliki izin edar di Indonesia hingga bulan Juni 2022 ini tercatat sebanyak 22.067 produk obat tradisional. Bahan-bahan yang sering digunakan sebagai bahan dasar dari obat herbal atau obat tradisional seperti jamu biasanya berasal dari tanaman obat. Contohnya seperti jahe, kencur, temulawak, brotowali, dan masih banyak lagi lainnya. Berikut penjelasannya. Beberapa bahan tanaman yang biasa dijadikan obat tradisional ada yang sudah terbukti secara ilmiah bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya, kunyit. Kunyit bermanfaat mengatasi masalah lambung seperti MAH. Temulawak bermanfaat meningkatkan nafsu makan dan mengatasi masalah lambung seperti MAH.
Jahe. Jahe bersifat antiemetik atau anti mual, cocok dikonsumsi untuk mengatasi mual pada wanita hamil muda dan mengatasi mual saat mabuk perjalanan. Bawang putih. Bawang putih membantu menurunkan kolesterol darah. Tapi hati-hati konsumsi dalam jumlah besar karena meningkatkan risiko perdarahan setelah operasi dan hati-hati penggunaannya pada ibu hamil dan menyusui. Bawang putih juga dapat berinteraksi dengan obat warfarin dan clopidogrel dan dapat meningkatkan risiko perdarahan. Seledri. Seledri membantu menurunkan tekanan darah, tapi hati-hati penggunaannya pada orang dengan gangguan ginjal, karena seledri dapat memperberat kerja ginjal dengan mengeluarkan banyak cairan melalui urin. Mengkudu. Mengkudu juga bermanfaat menurunkan tekanan darah, tapi bisa berinteraksi dengan obat antihipertensi. Daun sendok. Daun sendok terbukti bisa membantu melancarkan buang air besar. Pasak bumi. Pasak bumi bermanfaat mengatasi disfungsi ereksi atau lemah syahwat. Jadi, sebagian besar bahan alami yang dijadikan obat herbal tradisional sebenarnya aman untuk dikonsumsi jika tidak berlebihan. Secara global, rata-rata penggunaan obat herbal atau obat tradisional sebagai pengobatan alternatif di dunia ini sebesar 20 hingga 28%. Beberapa negara yang memanfaatkan obat herbal atau obat tradisional sebagai pengobatan alternatif, di antaranya yaitu Indonesia, Amerika Serikat, Kanada, Australia, bahkan di Afrika. Walaupun di Indonesia jamu banyak digemari di kalangan masyarakat, namun eksistensi jamu juga mengalami pasang dan surut. Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adanya isu campuran bahan kimia obat atau BKO di dalamnya, hingga adanya efek negatif yang terkandung dalam jamu. Selain itu juga, belum semua dokter di Indonesia dapat menerima adanya obat herbal atau obat tradisional seperti jamu sebagai pengobatan alternatif. Hal tersebut dikarenakan karena tidak adanya bukti ilmiah yang dimiliki. Adanya kasus tersebut mendorong Kementerian Kesehatan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan untuk melakukan program sertifikasi jamu dengan berdasarkan Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 003-Permenkes-1-2010 untuk membuktikan khasiat jamu dengan metode penelitian berbasis pelayanan. Kemudian, untuk aspek ESG atau Education of Sustainable Development yang berhubungan dengan kehidupan yang berkelanjutan dengan adanya obat herbal atau obat tradisional ini, diantaranya yaitu Education, Environmental Education, dan juga Development Education. Yang pertama yaitu aspek education atau pendidikan. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan adanya kasus ini, di mana adanya simpang siur tentang isu kandungan BKO di dalam obat tradisional seperti jamu dapat dijadikan suatu studi kasus yang dapat diteliti kebenarannya, sehingga kita dapat mengetahui kebenarannya dan juga mencari solusi yang terbaik. Yang kedua yaitu Environmental Education atau pendidikan lingkungan. Hal ini sangat berkaitan erat dengan adanya obat herbal atau obat tradisional seperti jamu. Karena seperti yang kita ketahui bahwa jamu memiliki bahan dasar yang diperoleh dari alam, sehingga kita perlu adanya ilmu pengetahuan dalam menanam, memperoleh, dan tetap menjaga lingkungan, agar kita tetap dapat merasakan manfaat dari tanaman obat ini, namun kita tetap dapat menjaga kelestarian lingkungan. Yang ketiga yaitu Development Education. Kaitannya dengan Development Education yaitu adanya RAK B2P2TOT tahun 2015 hingga 2019 yang bertumpu pada iptek tanaman obat dan juga obat tradisional atau jamu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa persentase penduduk Indonesia yang menggunakan obat herbal atau jamu sebagai pengobatan alternatif terus meningkat dari tahun ke tahun, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Oleh karena itu, maka perlu adanya upaya lebih lagi untuk melakukan perbaikan, penyuluhan, dan pembinaan agar jamu ini dapat tetap terjaga dan lestari dari waktu ke waktu.